Sekali lagi selamat malam dan selamat datang kembali. Setelah kalian mendengarkan cerita hantu Sadikem, kita akan lanjut ke segmen yang kedua, yaitu mengenai pengalaman penjual bakso yang dicegat hantu harimau di hutan jati. Inilah dia, hantu harimau. Kisah ini menceritakan pengalaman yang dialami oleh tetangga saya, seorang penjual bakso. Kejadiannya sekitar tahun 80-an. Tetangga saya ini bernama Pak Rajuki. Beliau berprofesi sebagai pedagang bakso keliling. Beda dengan pedagang bakso zaman sekarang, Pak Rajuki pedagang bakso antar desa di mana ada keramaian. Misalnya hajatan, layar tancap, orkes, dan sebagainya. Pak Rajuki akan datang dan berdagang. Waktu itu Pak Rajuki berdagang ke desa Banjaranyar. Jarak desa tersebut dari rumahnya sekitar 7 km dan harus melewati hutan jati yang pada zaman itu hutannya masih lebat dan menyeramkan. Jam 4 sore Pak Rajuki berangkat menuju desa Banjaranyar. Dalam perjalanan, biasa saja, paling sesekali ada ular lewat di jalan. Singkat kata, bakso dagangan Pak Rajuki habis terjual. Pada jam 11 malam, Pak Rajuki pun segera berkemas dan pulang mendorong gerobak baksonya. Pak Rajuki ini orangnya termasuk pemberani dan tidak takut dengan hal-hal berbau mistis. Sekitar 2 kilo perjalanan, jalanan yang dilalui masih ada rumah-rumah penduduk dan sawah-sawah. Walaupun begitu, jalanan sudah sepi dan gelap karena tahun segitu belum ada listrik. Gerobak bakso Pak Rajuki itu hanya mengandalkan lampu minyak untuk penerangan. Akhirnya sampai juga Pak Rajuki memasuki kawasan hutan jati yang masuk ke wilayah desa Kaligimber itu. Kawasan hutan jati ini panjangnya sekitar 5 km. Dalam kawasan itu terdapat 5 buah jembatan. Jalanan aspal gak semulus sekarang. Aspalnya masih kasar dengan adanya batu-batu kerikil. Di kanan kiri jalan masih terdapat banyak ilalang dan semak yang tinggi. Konon di hutan ini selain banyak lelembutnya, juga banyak binatang buas beneran. Masih ada harimau asli, ular sanca yang gede banget, ular kobra, babi hutan, kalajengking, dan lain-lain. Tapi semua itu tak membuat takut dan gentar Pak Rajuki, karena keinginan dia hanya satu, yaitu pulang bertemu dengan anak dan istri tercinta. Tepat jam 12 malam, Pak Rajuki mulai memasuki kawasan hutan jati. Suasana sangat sepi. Tak ada pejalan kaki, sepeda motor, ataupun mobil yang lewat. Maklum, tahun 80-an masih jarang sekali orang yang memiliki kendaraan, apalagi di wilayah pedesaan. Hawa dingin mulai terasa dan seperti menusuk tulang. Pak Rajuki terus berjalan sambil mendorong gerobak baksonya. Sampai pada jembatan pertama, perjalanan aman, tidak ada sesuatu yang mengganggu. Namun ketika memasuki jembatan kedua, tiba-tiba ada kabut datang. Pandangan Pak Rajuki yang hanya mengandalkan cahaya lampu minyak menjadi semakin terbatas. Pak Rajuki terus berjalan sambil sesekali kaki kirinya meraba-raba batas aspal di kiri jalan. Lalu terdengar suara-suara hewan-hewan malam. Ada suara burung hantu, suara burung kedasi, dan lain-lain yang menambah suasana malam menjadi lebih menyeramkan. Sejenak kemudian kabut tebal itu pun lenyap. Pak Rajuki terus berjalan sambil tetap waspada. Tiba-tiba di kiri jalan terlihat seperti ada sesosok makhluk besar yang sedang duduk. Tapi makhluk itu diam saja. Pak Rajuki tetap berjalan dan pura-pura tidak melihatnya sambil berdehem atau pura-pura batuk. Pak Rajuki merasa makhluk itu bangun dan berjalan mengikutinya. Sejenak Pak Rajuki melihat ke belakang, dan memang makhluk itu mengikutinya. Tapi bentuknya belum jelas, hanya kelihatan hitam besar. Pak Rajuki agak bimbang, mau lari
tapi gelap. Dan bawa gerobak pula. Dan pasti terkejar sama makhluk itu. Mau jalan biasa, nanti makhluknya bisa dengan mudah menangkapnya. Akhirnya para Juki hanya bisa pasrah dan tetap berjalan seperti biasa sambil mendorong gerobaknya. Sampailah pada jembatan ketiga atau jembatan yang berada pas di tengah kawasan hutan jati tersebut. Kalau nggak salah jembatan itu namanya jembatan Kali Sampang. Para Juki masih tetap berjalan sambil mendorong gerobaknya. Suasana kembali sepi mencekam. Tiba-tiba di pinggiran hutan sebelah kiri jalan terdengar suara seperti benda besar yang jatuh dari atas. Para Juki kaget bukan main. Sampai-sampai refleks kakinya melompat. Detak jantungnya semakin keras berdenyut. Para Juki berhenti sejenak, ambil lampu minyak dan mengamati asal suara benda jatuh tersebut. Para Juki tak melihat benda yang jatuh. Hanya terlihat pohon-pohon jati dan semak belukar di tempat asal suara keras tadi. Para Juki pun kembali melanjutkan jalan sambil dorong gerobak baksonya. Baru beberapa meter ia melangkah, terdengar suara seperti makhluk yang berjalan di atas daun-daun jati kering dan semak belukar. Para Juki berusaha sekuat tenaga untuk tidak lari dan tetap mendorong gerobaknya sambil matanya melirik ke samping, tapi kepalanya tetap menghadap ke depan. Namun samar-samar di sisi kiri jalan, para Juki melihat sesosok makhluk hitam sedang berjalan. Jarak makhluk itu dengannya sekitar 5 meteran. Para Juki menghentikan langkahnya. Namun makhluk itu ikut berhenti. Ketika para Juki kembali melangkah, makhluk itu pun ikutan melangkah. Rasa takut, cemas, ngeri bercampur jadi satu. Akhirnya para Juki nekat. Dia berhenti dan melihat ke arah makhluk hitam tadi berjalan. Tangan kanan memegang lampu minyak, dan tangan kiri posisinya membuka dan diletakkan di atas alis, seperti pose orang memandangi sesuatu yang kurang jelas. Para Juki memberanikan diri melangkah ke arah samping kiri, meninggalkan gerobak. Namun ia tak melihat penampakan makhluk apapun. Para Juki kembali melangkah menuju gerobak. Baru satu langkah menuju gerobak, terdengar suara geraman harimau. Keringat dingin mulai bercucuran. Tak terkira rasa takut yang dirasakan para Juki saat itu. Ngeri, khawatirnya tahu-tahu harimau itu menerkam punggungnya. Sejenak para Juki terpaku di tempatnya berdiri. Suara geraman harimau yang disertai dengusan nafas lapar terdengar semakin keras dan mendekat. Sekuat tenaga para Juki melangkah meraih pegangan gerobak baksonya. Suara geraman harimau itu terdengar semakin keras, memutari posisi para Juki dan gerobaknya. Akhirnya makhluk itu menampakkan diri tepat 2 meter di depan para Juki. Bentuknya seekor harimau, tapi ukuran badannya lebih besar daripada ukuran harimau pada umumnya dan berwarna hitam. Matanya yang berwarna merah memandang tajam ke arah para Juki. Para Juki merasakan ketakutan yang luar biasa, tapi dia beranikan diri menatap mata harimau itu. Mulutnya sudah terbuka lebar dengan gigi taring yang panjang dan runcing. Para Juki kemudian berkata, "Kisanak, kalau Kisanak mau makan daging saya, monggo silakan. Tapi ada syaratnya. Jangan sampai ada darah saya yang menetes. Kalau sampai ada darah yang menetes, anak dan cucu saya akan datang menuntut balas." Setelah para Juki berkata seperti itu, ajaib, sosok harimau itu pelan-pelan bergerak mundur menjauhi para Juki dan kembali masuk ke dalam hutan, masih dengan posisi mundur, dan lama-lama menghilang di telan kegelapan malam. Para Juki kembali melanjutkan perjalanan pulang mendorong gerobaknya. Keesokan harinya, berita tentang para Juki yang hampir dimakan harimau itu tersebar dari mulut ke mulut. Oke, begitu akhir dari cerita horor kita di malam hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga kalian terhibur. Selamat malam dan selamat beristirahat.